Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Vistaviani. Mari kita berkenalan kembali. Nama saya Vistaviani. Saya mahasiswi semester 3 di Universitas Putra Indonesia. Saya mengambil jurusan ekonomi manajemen, dan kali ini saya akan mereview materi hukum bisnis yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Arendi Ardiadi SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya review yang sudah saya tonton dari link YouTube yang sudah dibagikan oleh beliau. Nah, dengan tema bisnis dalam UMKM. Nah, apa sih itu UMKM? Nah, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada periode bisnis tahun 2011 sampai 2008, dan yang paling parah tahun 1998, UMKM memegang peranan penting sebagai daya tahan ekonomi bangsa, terutama ekonomi Indonesia ya. Nah, perbedaan karakter risik terdapat usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu ada nilai aset juga omset. Nah ya, ciri-ciri dari usaha mikro ini atau UMKM ini adalah yang pertama, tidak memiliki komoditi khusus dan dapat diganti sesuai kondisi pasar. Mohon maaf ya. Lalu yang kedua adalah lokasi usaha dapat berpindah dan tidak menetap. Jadi bisa kemana aja gitu. Jadi bisa kemana aja, di mana aja. Jadi tidak diharuskan untuk di tempat tersebut. Lalu yang ketiga ada administrasi belum rapi, pencatatan keuangan masih bercampur antara pribadi dan bisnis. Lalu sumber daya manusia memiliki tingkat pendidikan atau keterampilan atau keahlian yang kreatif juga rendah. Lalu ada yang kelima, belum mampu mengakses berbagai lembaga keuangan karena berbagai sebab. Jadi ada sebab-sebab tertentu sehingga belum dapat mengakses lembaga keuangan. Lalu yang terakhir adalah belum memiliki izin usaha legal atau izin administratif dari pemerintah. Jadi UMKM ini masih berupa kalau misalkan sering kita lihat ya, kayak di pinggir jalan ada abang-abang jualan batagor gitu ya. Jadi belum mendapat izin dari pemerintah. Kan beda ya kalau toko-toko atau yang kayak gitu ya teman-teman. Lalu syarat untuk mendirikan UMKM, syarat mendirikan usaha mikro sebelumnya tidak mengeluarkan izin karena berjualan di depan rumah saja sudah termasuk usaha mikro, sedangkan usaha kecil dan menengah sudah memenuhi syarat. Lalu administratif tertentu atau izin dari pemerintah. Nah, peranan UMKM menggerakkan perekonomian bangsa sangat besar dan signifikan ya teman-teman, dibanding dengan usaha besar. Ada 3 level usaha menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini terjadi karena UMKM merupakan usaha yang mudah ya teman-teman. Jadi kita hanya memerlukan modal, jadi tidak perlu mengurus izin atau lain sebagainya, beda dengan perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman. Lalu ada cara mengembangkan UMKM di situasi saat ini atau saat pandemi, seperti membangun brand. Kita membuat brand tertentu, misalkan saya mau buat UMKM kerudung nih teman-teman. Nah, dengan brand nama saya, misalkan dengan nama Vista, seperti kan lucu kan kalau kayak gitu. Nah, yang kedua adalah mendapatkan legalitas, lalu mendapatkan administrasi, lalu mengikuti festival dan pameran, lalu menggunakan teknologi, lalu kerjasama dengan lembaga keuangan. Nah, ketakutan dan kendala terhadap perizinan modal yang dimiliki pemerintah atau diperuntukkan antara memulai usaha atau perizinan terlebih dahulu dalam melakukan dan menjalankan bisnis ya teman-teman. Lalu kenapa legalitas ini sangat diperlukan? Legalitas diperlukan untuk kebaikan perusahaan atau perusahaan atau usaha itu sendiri, karena dari pemerintah itu sendiri seringkali ada pelatihan, pendampingan usaha, bantuan, juga modal seperti itu.
Kan banyak ya sekarang yang minjem modal dari pemerintah atau dari bank-bank seperti itu ya teman-teman. Lalu ada semua jenis badan usaha manakah yang paling baik atau disarankan untuk sebuah UMKM. Nah, lalu dari semua bisnis usaha yang paling mudah atau yang paling gampang bagi UMKM adalah memiliki badan hukum atau PT. Kenapa harus PT? Karena perlindungan secara hukum sangat jelas, jadi ada undang-undangnya. Nah, di PT terpisah antara aset pribadi atau harta pemilik atau harta karyawan ya. Jadi tidak akan tercampur. Nah, kalau UMKM uang modal dengan uang makan itu kan biasanya tercampur. Uang modal kita di sana, uang makan kita di sana, sehari-hari kita mengambil uang dari sana. Jadi tidak terpisah antara uang pribadi, uang pengeluaran pribadi dengan uang untuk berjualan atau uang modal. Nah, kalau di UMKM itu tidak jelas, jadi masih bercampur ya antara keduanya. Kalau misalkan perusahaan bangkrut nih ya teman-teman, nah kita bisa ngambil aset, tapi kalau misalkan kita bangkrut saat di UMKM terus kita tidak ada uang untuk makan, jadi kita tidak bisa membangun usaha kita lagi karena kita lebih memerlukannya untuk makan, seperti itu. Nah, dalam legalitas semua yang diuruskan dengan hukum termasuk pajak dan haki. Contohnya haki ini adalah merek. Seberapa penting sih merek didaftarkan? Nah, antara perizinan dan haki mana yang harus diprioritaskan? Dua-duanya harus diprioritaskan teman-teman, apalagi untuk perusahaan yang memiliki barang dan kuantitas yang bagus seperti itu. Jadi biar tidak ada yang menduplikat barang kita atau tidak ada yang meniru ya, atau tidak ada yang mengakui bahwa itu adalah barang yang mereka ciptakan padahal itu milik kita atau kita yang membuat brand tersebut dan produk tersebut. Nah, seperti itu. Nah, bagi perusahaan baru, seberapa penting sih pendapatan atau kontrak dengan karyawan? Nah, kontrak yang penting bagi karyawan adalah pendapatan kontrak dengan karyawan sangat penting untuk melindungi perusahaan atau karyawan dari sengketa. Jika misalkan suatu saat nanti ada kerusuhan antara pemilik dan juga karyawan, nah jadi sangat penting ya tanda tangan kontrak bagi pemilik dan juga karyawan. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.